Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Jadi video ini aku buat untuk mengejar ketertinggalan dari implementasi materi link list ganda ya. Dan kali ini, dan sekarang kalian bisa ikutin atau boleh disimak aja juga boleh. Tapi saranku diikutin ya. Seperti biasa kalian bisa buat untuk struktur C++ terlebih dahulu. Nah, oke, jadi kemarin itu kan kita sudah membahas link list ganda di teori ya, yang belum implementasinya aja. Nah, yang perlu diingat lagi ya untuk link list ganda ini adalah link list ganda itu memiliki dua pointer, di mana dia yang satunya itu menunjuk ke node yang berikutnya, ke node yang selanjutnya, ke node yang kanannya. Nah, yang satunya lagi itu pointer yang menunjuk ke node sebelumnya, ke node yang kirinya gitu. Nah, kalau kita tulis lagi struct node gitu misal. Nah, di sini ya, dia itu satu node itu punya info, integer info, alias datanya, data yang kesimpan nanti. Nah, kemudian kalau di link list tunggal yang minggu minggu sebelum link list ganda lah, itu kan ditulis strukturnya itu seperti ini ya. Node kanan atau node next gitu ya. Hanya punya dua ini. Nah, link list ganda itu punya satu lagi, node kiri atau node previous gitu. Jadi bebas ya, kalian mau nulisnya itu kanan kiri atau next itu atau apa, kalian yang bisa menggambarkan kalau ini tuh nunjuk ke selanjutnya dan sebelumnya itu bebas. Cuman di sini aku pakai kanan kiri. Dan untuk infonya ini juga sebenarnya juga bebas juga, maksudnya nggak nggak hanya harus satu gitu ya, dia bisa isi string juga, string nama gini misal, atau float nilai itu juga nggak apa-apa. Cuma di sini kita pakainya satu aja, kita pakai integer info. Nah, kayak gitu bedanya untuk list ganda dan list tunggal. Nah, sekarang kita bisa langsung ke integer main untuk kita buat list kosongnya ya. Jadi kalian bisa tulis node awal di sini, kalian isi 0 ptr. Nah, kita juga akan memakai konsep dari link list head and tail ya, link list kepala ekor. Nah, awal di sini itu menandakan awal sebuah list, sama kayak head. Jadi kalian bebas ini juga mau nulis awal, akhir, atau head and tail juga bebas. Cuman di sini aku konsistensikan penggunaan bahasa Indonesia, jadi aku pakainya awal dan akhir. Itu, jadi sama aja ya guys. Awal akhir, head and tail, intinya mereka sama-sama menggambarkan awal dan akhir sebuah list gitu. Nah, di sini kita udah buat list kosongnya ya. Nah, dari list kosong ini di sini kita buat sebuah fungsi. Fungsi apa? Untuk kita buat node baru. Nah, parameternya udah jelas, kita akan mengisi data di node ini gitu kan. Jadi kita akan menerima variabel data ya, data gitu misal. Nah, di sini kita akan membuat objeknya ya. New node. Kita pakai sintaks yang ini ya. New ini. Kita tulis new ini. Node. Nah, si new node ini ya, infonya di mana datanya yang nanti akan kesimpan di info, kita isi dengan
new data. Data baru yang ingin kita masukkan. Lalu kita tetapkan juga kalau pointernya node kanan itu masih 0 PTR dan yang kiri itu juga masih 0 PTR. Kemudian nanti kita kembalikan si new node-nya ini untuk operasi berikutnya. Nah, jadi kalau kalian lihat ini kan jadinya ada dua struct ya. Cuman ini tuh sebenarnya bukan struct. Ini tuh lagi-lagi adalah fungsi gitu yang punya nilai kembali si new node-nya ini. Jadi bisa kita ibaratkan kalau si struct node ini ya, struct node itu merupakan cetakannya gitu ya. Kita mau bikin kue nih. Struct node itu cetakannya. Nah, si yang bawah yang buat node ini merupakan ketika kita memanfaatkan cetakan struct node untuk membuat kuenya gitu. Jadi struct node ini cetakannya, si buat node ini ketika kita buat kuenya. Kayak gitu ya kalau analoginya ya. Ya, ini juga jangan lupa dari koma. Nah, udah ya. Oke. Nah, sekarang kita udah buat untuk fungsinya. Di sini kita bisa langsung aja buat operasinya ya. Kita buat operasi insert terlebih dahulu. Gitu. Insert. Nah, insert itu juga dijelaskan kalau dia bisa tiga ya. Dia bisa insert awal, tengah, sama akhir gitu kan. Jadi kita bakal implementasi satu-satu. Kita bakal bikin untuk sisip depan terlebih dahulu ya. Kita bikin fungsi di sini sisip depan, kemudian yang diambil nanti parameternya itu adalah sudah jelas awalan, kemudian akhir dari sebuah listnya, dan data barunya, new data gitu. Nah, di sini kita buat node barunya ya, kita buat node barunya dan kita tinggal panggil si buat node ini, si fungsi buat node gitu. Nah, jadi ini mempermudah kita ya untuk untuk kita itu membuat node baru gitu. Karena kalau kita nggak bikin fungsi si buat node ini, kita harus memindahkan ya satu blok kode ini ke si sisip depan ini. Dan itu baru sisip depan aja, belum kalau nanti sisip tengah dan sisip akhir gitu. Jadi kita perlu nulis sebanyak ini ya, 4 baris kode ini satu-satu di tiap operasi sisip tadi gitu. Jadi untuk mempermudah kita pakai ini ya, kita bikin satu fungsi aja. Tuh, untuk kita pakai berulang kali. Nah, sudah selesai. Di sini kita bikin pengecekan. Apakah awalnya itu sama dengan 0 ya, alias dia belum ada sama sekali datanya. Nah, kalau iya, kita di sini bikinlah si new node ini sebagai awal sekaligus akhirnya gitu. Jadi nanti dia bakal satu kotak node ya. Kalau digambarin kan biasanya kotak ya. Jadi nanti bakal ada satu kotak yaitu dia node dan dia itu sekaligus menjadi awal dan juga akhir dan juga new nodenya, sorry. New node barunya. Begitu. Nah, kalau dia nggak kosong ya si awalnya, itu kita langsung aja untuk mengubah pointer dari new node. Nah, kita ubah dari kanan dulu. Kita sambungkan si node baru yang kanan itu ke awal, ke headnya. Nah, kan udah nyambung nih.
new node yang kanan ke awal. Sekarang kita ubah awal kiri itu nunjuk ke new node. Gini. Nah, ketika nanti udah new node kanan itu ke awal, terus awal kiri itu ke new node, nanti awal itu sudah bisa kita pindah posisinya ke new node. Tuh. Ini kan mereka udah nyambung nih ya. Udah nyambung kan? Karena udah nyambung nanti kita bisa langsung aja pindah posisi awal si headnya itu ke new node, ke node barunya. Nah, itu untuk operasi sisip depan. Ya, guys. Oke. Mungkin biar kelihatan atau kita bikin sisip akhir dulu deh. Kita selesain dulu ya untuk operasi insertnya ini. Oke. Terus kita sekarang bikin yang sisip akhir. Ya, ini kan sisip depan. Terus sekarang kita bikin sisip akhir. Parameternya sama, jadi kalian bisa copy paste aja yang di atas. Kalian copy, kemudian ini kalian paste. Nah, di sini juga sama ya. Kalian bikin node barunya. Kita tinggal panggil aja fungsi buat node, kemudian kita isi datanya, yaitu new data. Terus pengecekannya juga sama ya. Ini. Kalian bisa tulis lagi, if awal sama dengan 0 ptr, maka jadikan sorry guys, ini harusnya centang 1 ya. Sorry. Awal akhir new node seperti ini. Nah, nanti kalian tinggal ubah pointer akhirnya ya, pointer kanan. Kan ini tadinya harusnya 0 ya. Karena sebuah tail ya, sebuah akhir dari list itu kan nodenya itu pasti menunjuk, nggak nunjuk kemana-mana ya, nunjuk ke 0 gitu, 0 ptr. Nah, akhir kanannya yang tadinya 0 ptr itu kita ubah jadi menunjuk ke new node. Nah, yang tadinya dia nggak nunjuk kemana-mana, nunjuk 0, sekarang kita arahin ke new node kayak gitu. Sekarang juga new node kiri itu tinggal kita arahin ke akhir. Jangan lupa kalau udah kayak gini, udah nyambung mereka, kita ubah posisi dari akhir ke new node. Gini. Nah, di sini enaknya ya, kita itu sudah menggunakan pointer akhir ya. Kita udah menggunakan akhir. Beda cerita kalau kita itu nggak pakai ya. Kita pakainya head doang. Nah, itu kita perlu melakukan traversal terlebih dahulu. Kita telusuri nodenya satu-satu sampai akhir gitu. Baru kita nanti bisa melakukan operasi ini. Kayak gitu. Jadi nanti mungkin kita pakai iterator dulu. Misal bantu gitu ya. Misal pakai bantu. Nah, ini nanti yang dirubah itu adalah bantu kanannya. Gitu. Nah, kalau ini kan dia enak ya. Langsung akhir karena kita udah tahu kan di sini posisinya itu akhir itu sebagai posisi terakhir ya, posisi tailnya. Jadi kita langsung ubah aja gitu si akhir. Beda kalau kita nggak pakai, kita harus traversal terlebih dahulu. Seperti itu guys. Nah, sekarang kita ke sisip tengah ya. Sisip tengah. Sisip tengah. Untuk ini juga sama. Yang diterima. Nah,
kita di sini bikin pengecekan apakah awal itu sama dengan 0 PTR ya, kurang lebih sama juga sama dengan 0 PTR. Cuman di sini kita juga melakukan pengecekan untuk apakah datanya yang ingin kita tambahkan itu kurang dari awal info. Kalau iya, di sini kita lakukanlah sisip depan. Dan kita kirim awal, akhir, dan datanya. Kemudian kita return. Nah, di sini aku mau jelasin sedikit. Jadi guys, pemanfaatan linked list itu sebenarnya tidak harus urut. Ya, cuman yang ada di modul dan yang ada di PPT Pak Pak Heri Sofyan ya, Pak Hersof itu mencontohkannya yang linked list urut gitu. Kayak ini. Kalau di sini kita bedah ya, if awal sama dengan 0 PTR, oke. Atau di sini ada lagi, new data itu kurang dari awal info. Berarti kan di sini awal infonya dicek dulu nih. Ya kan? Node pertamanya tuh dicek dulu. Dia itu berapa? Misal node pertama ini punya data 5. Nah, kalau kita mau menambahkan datanya itu 2 ya, data barunya, berarti kan kondisi ini terpenuhi ya. New data itu kurang dari awal info kan. 2 kurang dari 5, maka ini jalan. Dilakukan sisip depan. Yang ini. Nah, nanti operasi yang ini jalan. Jadi, kita itu di sini menambahkan data itu sekaligus ngesorting juga. Kita sekaligus ngurutin gitu datanya dari terkecil ke terbesar. Kayak gitu. Nah, cuman itu balik lagi sebenarnya stylenya kalian ya dalam mengerjakan linked list ini seperti apa gitu. Nah, di sini sisi tengah kita bikin pengecekan lagi nih. Apakah datanya itu lebih besar dari akhir info? Kalau iya, sama ya, sama. Kayak yang di atas, kita lakukan sisip akhir. Nah, kayak gini nih. Sama, nanti kita tinggal return. Nah, sekarang kita akan bener-bener lakuin sisi tengah. Gitu. Jadi di sini kita bakal deklarasiin dulu ya. Iteratornya. Kayak yang udah dijelasin juga minggu lalu, iterator itu kan yang buat traversal ya. Buat nelusurin node satu-satu gitu, ngebantu. Jadi di sini kita bisa pakai temp atau kita bisa juga pakai bantu. Cuman di sini aku bakal pakai bantu aja. Nah, di sini kita taruh dulu si bantunya ini di awal ya, node paling pertama. Kemudian dari sana itu kita lakukan perulangan. Kok temp lagi? Bantu. Bantu kanan. Selama bantu kanan itu tidak sama dengan 0 PTR dan bantu kanan info kurang dari data barunya, kita akan lakukan perulangan di mana di sini bantu bantu sama dengan bantu kanan. Nah, ketika nanti dia sudah sudah keluar dari perulangan gitu ya, misal nanti
Ya misal nanti dia sudah mencapai nol gitu bentuk kanannya, atau nanti dia sudah keluar karena ini ya, data barunya itu lebih besar dari bentuk kanannya, kita akan membuat node barunya. New node sama dengan buat node data. Nah, di sini nanti ketika kita sudah membuat node baru ya, node baru gitu, kita akan sambungkan node barunya ini dengan node yang sudah ada. Nah, kita sambungkan dulu pointer kanan dari si new nodenya ini ke bentuk kanan gitu, bentuk kanan posisi terakhir dia berhenti. Nah, kalau udah kita juga sambungkan yang kirinya ke bantu. Kemudian bantu kanan kiri node, dan bantu kanan sama dengan new node. Nah, di sini kalian nanti akan sebentar. Ya, kalian akan mengubah-ubah pointer ya. Misal nanti ada new node ya, kalian sudah buat node baru. Nah, nanti node barunya ini kanannya itu bakal ditunjuk ya, diarahkan ke node yang tadi terakhir kalian traversal ya, yang bantu ke kanan gitu. Mungkin bisa aku gambarkan ya, gambarkan sedikit. Nah, misal di sini deh. Nah, ini misalnya new node gitu ya. New node. Ini ada bantu. Ini misal bantu terakhir berhenti di sini ya. Terus ini kan, nah gini kan ya, Inggris tuh. Nah, ini misal new node, ini bantu. Sekarang kita lihat new node kanan itu sama dengan bantu kanan. Nah, new node nih, new node. Sorry. Wait. Nah, new node nih kanan berarti kan yang ini sama dengan bantu kanan. Ini kan bantu kanan nunjuk ke sini ya. Nah, ini nanti ke sini, dia nunjuk ke sini nih. Set. Kemudian new node kiri sama dengan bantu. Nah, ini kan new node kiri yang ini berarti sama dengan bantu. Dia nunjuk ke bantu. Nah, bantu kanan kiri sama dengan new node. Bantu, oke, bantu kanan, oke, bantu kanan yang ini. Kiri berarti yang sini. Nah, bantu kanan kiri ya. Dia kan nunjuk ke sini sekarang kan. Bantu kanan kiri itu dirubah posisinya ke new node. Nah, nanti ke sini dia. Terus bantu kanan itu kan new node. Nah, tadinya bantu kanan itu kan ke sini kan ya. Set, dia nunjuk ke sini. Sekarang dia nunjuk ke new node. Ini. Nah, udah tersambung ya. Kayak gitu. Itu jadi untuk buat yang sisip tengah, awal dan akhir ya guys ya. Oke, error gimana nih?
Oke, ini salah, ini harusnya new data. Oh, ini ada dua. Oke. Oke, selesai ya guys ya. Sorry. Ada yang error sedikit tadi. Di ini ya. Ini harusnya tadi kurungnya nggak ada, sama ini harusnya new data bukan data. Oke, sekarang mungkin kita bisa buat untuk fungsi cetaknya terlebih dahulu ya, biar kelihatan gitu. Nah, di sini kita bisa bikin cetak void cetak maju. Nah, sini kita terima awalnya, kemudian seperti biasa ya kita pakai iterator ya, bantu dengan awal, kemudian kita ulang selagi bantunya ini tidak kosong. Out bantu info. Bantu sama dengan bantu kanan. Oke. Sekarang kita balik ke main, kita coba sisip depan dulu. Kita coba sisip depan, terus awal, akhir 20 gitu misal. Atau 10. Atau 30 deh, 30. Ini yang akhir kita isi 40. Yang yang depan lagi kita isi 15. Kemudian tengah itu kita isi 35. Depan, akhir. Nah, kayak gini ya. Kita coba. Oke, udah berhasil. Sekarang kita coba untuk ditampilkan. Cetak maju. Nah, kalau kalian lihat N gini ya, slash N, ini tuh artinya N line ya, kayak enter gitu, cuman dia dalam string ya, kita nggak perlu si out N line gitu, ENDL gitu. Nah, kita tinggal panggil aja nih, cetak maju, kita kirim awal. Nah, kalau kita lihat, nah berhasil ya, bener ya. Sisip depan tadinya 30, terus nah tadinya sisip depan tadinya 30, kemudian di sisip akhir berarti kan nanti urutannya 30 40 gitu ya. Nah, nanti dia di sisip depan, di sisip depan lagi jadinya paling depan sekarang 15, dan ketika di sisip tengah dia jadinya 35. Nah, urut jadinya nih. 15, 30, 35, 40. Itu. Dah, untuk cetak maju sekarang kita coba untuk cetak mundur, guys. Void cetak mundur. Di sini kalau cetak maju itu dia ngambilnya awal, kita bisa pakai akhir. Oke. Kita
Kita samain aja nih codingan yang sini, kita kopas aja. Set. Nah, gini. Bedanya, kalau bantunya ini itu kita taruh di awal, sekarang kita bisa taruh di akhir. Nah, kalau yang bantunya ini juga dia itu ke kanan ya, berarti dari kiri ke kanan gitu kan nanti. Sekarang kita ubah ke kiri. Nah, ini juga kita kopas ya. Ini cetak maju kita ubah jadi cetak mundur. Yang tadinya awal kita ubah jadi akhir. Cetak maju juga kita ubah jadi cetak mundur. Nah, udah berhasil juga nih. 40, 35, 30, 15. Gitu. Biar lebih rapih kita double lagi enter. Nah, kayak gini ya guys. Sekarang kita bakal ke fungsi untuk delete ya, untuk hapus. Nah, hapus ini juga bisa sama, hapus awal, tengah, dan akhir. Jadi di awal kita bikin void hapus depan ya, hapus depan. Yang diterima juga sama, node awal, akhir, oh sorry, tak lupa referensinya guys, awal, akhir, dan oh udah nggak perlu lagi karena kita mau hapus depan ya, sorry. Nah di sini kita cek dulu nih, apakah awalnya ini sama dengan 0. Lagi-lagi ya, di sini kita ngecek dulu. Kalau awalnya itu 0, ya kita balikin aja pesan cout list kosong. Gitu. Nah ini tuh buat ngasih pesan kalau dari awal aja datanya udah kosong gitu, udah nggak ada. Jadi mau mau apa yang dihapus kayak gitu. Nah, sekarang kalau tadi itu kita inisialisasi dengan new node gitu ya, karena kita mau bikin node baru kan. Sekarang kita inisialisasi dengan hapus. Kita taruh di awal. Nah, di sini kita cek apakah awal sama dengan akhir, alias dia tuh datanya cuma satu ya, nodenya tuh cuma satu. Kalau iya, kita bikin awal sama dengan akhir sama dengan awal sama dengan akhir sama dengan PTL. Kalau enggak, langsung aja kita ubah dulu pointer awal ke awal kanan. Karena kalau kita langsung hapus si awal, itu dia bakal ini ya, bakal lost information. Yang kanannya nanti nggak bakal bisa dicek lagi gitu. Nah, terus awal kiri sekarang jadi 0. Kayak gitu. Nah, baru deh aman untuk kita hapus. Gini. Nah, selanjutnya kita bakal lakuin hapus tengah ya. Atau hapus belakang dulu, depan belakang kayak tadi. Kita bikin void hapus belakang. Nah, sama aja nih. Terus pengecekannya di awal juga sama ya.
buat list kosong. Nah, di sini juga boleh kita copy paste juga. Nah, bedanya adalah kalau yang ini, yang tadi, yang hapus depan, kita menaruh si hapus ini itu di awal ya, di headnya. Sekarang kita taruh hapusnya itu di akhir gitu. Oke. Nah, ini juga sama ya, kayak tadi yang udah dijelasin. Sekarang yang kita ganti di sini itu akhirnya. Akhir. Kalau yang tadi itu awal kanan, ya, karena data pertama, ya kan, data pertama terus data selanjutnya berarti di kanan gitu kan. Jadi kita taruh di kanan, awal kanan. Nah, sekarang karena data itu kita udah di paling akhir ya, kanannya itu udah nggak ada data, kita taruh ke kiri, ke sebelumnya. Gitu. Akhir jadi akhir kiri. Nah, sekarang akhir kanan ya, yang tadinya masih nunjuk node itu kita bikin jadi 0 PTR. Baru deh kita hapus. Tuh, jadi kita mainin pointernya dulu baru dihapus. Oke. Aman. Sekarang kita void hapus tengah. Nah, di sini sama, kita copy aja. Nah, yang membedakan hapus tengah ini kita bisa tentukan data mana yang ingin kita hapus. Itu. Jadi ada tambahan integer key alias data key-nya yang nanti akan kita cari dan kita hapus gitu. Oke. Di sini kita bikin pengecekannya sama ya. Set. Kita copy paste aja. Kemudian kita akan melakukan traversal ya. Kita di sini tambahkan iterator bantu. Kita taruh dulu di awal si bantunya ini. Kemudian dia akan ngecek ya. Dia akan mengulang sekaligus ngecek apakah bantunya ini sama dengan 0 dan bantu info itu tidak sama dengan key. Kalau iya, dia akan mengulang terus. Dia akan ke kanan, ke kanan, ke kanan terus. Gitu. Nah, nanti kalau emang dia udah keluar ya, dia udah keluar dari kondisi ini, misal nanti bantunya sama dengan 0, misal nanti bantu infonya itu sama dengan key. Nah, kita bikin pengecekan lagi nih. Apakah bantunya itu sama dengan 0? Kalau iya, berarti kan nggak ada kan? Maksudnya bantunya itu kan udah sampai akhir gitu. Nah, kita langsung aja kasih pesan. Cout data tidak ditemukan. Return. Untuk kita menghentikan operasi. Kemudian dia ngecek lagi. Apakah bantunya ini sama dengan awal? Kalau iya, ya udah. Langsung aja kita panggil hapus depan. Karena dari sini aja kita udah tahu nih, bantunya itu awal gitu. Kan kita juga udah bikin fungsi untuk hapus depan juga tadi kan. Nah, langsung aja kita panggil fungsi hapus depan. Terus kita return. Kemudian kita cek lagi apakah bantunya
itu sama dengan akhir. Ya sama ya dengan yang atas. Kita panggil aja hapus belakang. Awal, akhir. Kita return. Nah, di sini kalau ya ini udah selesai. Nah, di sini kalau udah semua kemungkinan dikasih gitu ya. Kalau dia 0 berarti nggak ketemu, kita kasih pesan nggak ketemu. Kalau ternyata bantunya itu adalah awal, ya berarti langsung aja kita hapus depan. Dan kalau akhir ya langsung aja kita hapus belakang. Kalau di tengah, di sini baru kita tulis nih codingannya nih. Sini kita tulis dulu bantu kiri kanan. Ini kayak yang tadi aku gambarin ya. Itu kita ubah posisinya ke bantu kanan. Nah, nanti bantu kanan kiri itu kita ubah jadi bantu kiri. Baru deh kita bisa delete bantu. Nah, aman ya. Sekarang kita di sini bisa lakukan operasi penghapusan. Misal di sini kita hapus depan ya. Tuh hapus tengah dulu deh, hapus tengah. Hapus tengah gitu. Awal, akhir 30, kita hapus 30 nih guys. Terus kita hapus lagi depannya, hapus depan. Awal, akhir. Sama hapus belakang juga, awal, akhir. Nah, sini kita see out. Kita tampilin nih setelah dihapus nanti dia jadi kayak apa. See out. Setelah hapus. Kita cetak maju. Nah, coba ya. Nah, jadi hilang ya. Jadi hilang ya. Ini coba kita ini deh. Lihat lebih rapi dikit. Ini coba kita komen dulu nih. Hapus tengahnya ya. Nah, ini kan awalnya nih 15, 30, 35. Terus yang depan sama belakang kita hapus. Berarti kan jadi ya ini 15 dihapus, 40 dihapus. Jadi 30 sama 35. Kayak gitu ya guys. Nah, mungkin untuk pembahasan link list ganda seperti itu dulu. Jadi kalau ada pertanyaan balik lagi boleh langsung ditanyakan aja di WhatsApp dan mungkin langsung aja aku tutup. Ini nanti aku share juga codingannya. Ya langsung aja aku tutup. Terima kasih udah nyimak ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.